Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Citra Lestari dengan NIM 2320203860202006. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi terkait ekonomi empowerment. Yang pertama itu ada kemiskinan. Nah, kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti makanan, pakaian, bahkan tempat tinggal. Kemiskinan terjadi karena pendapatan atau sumber daya yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Kemudian ada pun jenis-jenis kemiskinan. Jenis kemiskinan yang pertama yang saya ketahui itu ada kemiskinan absolut, di mana yang terjadi karena pendapatan seseorang berada di bawah standar kebutuhan minimum hidup. Kemudian yang kedua, kemiskinan relatif, di mana kemiskinan ini dapat diukur berdasarkan perbandingan kondisi ekonomi seseorang dengan masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, ada kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terjadi akibat sistem sosial dan ekonomi yang tidak adil. Dan yang terakhir, kemiskinan kultural, kemiskinan yang dipengaruhi oleh kebiasaan atau pola hidup masyarakat. Adapun penyebab kemiskinan, yang pertama itu rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan keterampilan dan peluang kerja menjadi terbatas. Yang terakhir, tingginya jumlah tanggungan keluarga. Semakin banyak anggota keluarga yang ditanggung, maka semakin besar kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi. Dampak kemiskinan yang pertama itu mereka akan sulit memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan yang kedua dapat meningkatkan kriminalitas di lingkungan sekitar. Selanjutnya, materi kedua itu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun teori pembangunan klasik. Teori pembangunan klasik menjelaskan bahwa kemajuan suatu negara dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal maupun perdagangan. Adapun tokoh-tokoh teori klasik, yang pertama itu ada Adam Smith. Ia menekankan pasar bebas, pembagian kerja, serta perdagangan bebas. Yang kedua ada David Ricardo. Ia mengemukakan bahwa setiap negara sebaiknya memproduksi barang yang paling efisien dihasilkan agar perdagangan internasional menguntungkan semua pihak. Yang ketiga ada Thomas Robert Malthus. Ia mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk lebih cepat dibanding pertumbuhan produksi pangan sehingga dapat menimbulkan kemiskinan. Selanjutnya teori ketergantungan. Teori ketergantungan menjelaskan bahwa negara berkembang sulit maju karena bergantung pada negara maju dalam bidang ekonomi, teknologi, perdagangan, modal. Negara berkembang sulit mandiri secara ekonomi. Selanjutnya, konsep pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adalah proses meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mandiri, produktif, meningkatkan taraf hidup, serta mengambil keputusan sendiri. Selanjutnya ada UMKM. UMKM adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Adapun peran UMKM diantaranya membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi pengangguran. Jenis-jenis UMKM, yang pertama usaha mikro. Ciri-cirinya dimiliki perorangan, pegawainya sekitar 1-5 orang, serta omsetnya itu sekitar 300 juta per tahun. Selanjutnya, usaha kecil. Ciri-cirinya itu dimiliki perorangan atau badan usaha, pegawai sekitar 20 orang, serta omsetnya itu sekitar 2,5 miliar per tahun. Selanjutnya, usaha menengah. Ciri-cirinya itu dimiliki perorangan ataupun perusahaan, pegawai sekitar 100 orang, omsetnya itu sekitar 50 miliar per tahun. Selanjutnya, kendala UMKM. Yang pertama itu kurang modal. Yang kedua, tidak memiliki jaminan. Yang ketiga, administrasi belum lengkap. Dan yang terakhir, minim laporan keuangan. Akibatnya, usaha sulit berkembang dan memperluas produksi. Materi yang terakhir ada koperasi.
Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki bersama dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota berdasarkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Konsep ekonomi koperasi berbasis kebersamaan, kerjasama, dan kesejahteraan bersama. Adapun tujuan koperasi yaitu membantu kebutuhan ekonomi anggota, menciptakan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan ekonomi yang adil. Selanjutnya, prinsip-prinsip koperasi yaitu pertama, badan usaha milik sendiri. Jadi, dimiliki dan dikelola bersama oleh anggota. Yang kedua, asas kekeluargaan. Jadi, di koperasi itu mengutamakan yang namanya gotong royong dan kebersamaan. Dan yang terakhir, sukarela, demokratis, partisipatif, dan mandiri. Anggota yang bergabung secara sukarela. Keputusan diambil secara demokratis, anggota aktif berpartisipasi, serta koperasi ini berdiri secara mandiri. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.